Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Kita bertemu lagi di pertemuan kita yang kedua. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan entitas syariah. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana perkembangan entitas syariah sejak awal dia diinisiasi, kemudian perkembangan di dunia, dan kita akan mengetahui dan membahas tentang perkembangan entitas syariah yang ada di Nusantara. Nah, semoga dengan pembahasan ini bisa menambah khasanah ilmu saudara dan bisa menambah kecintaan saudara terhadap entitas syariah yang nantinya siapa tahu menjadi cita-cita saudara ingin bekerja di entitas syariah. Baik, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, ada baiknya kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa diterima dengan baik. Untuk pendahuluan, kita akan membahas mengenai lembaga keuangan syariah dan lembaga bisnis syariah. Jadi untuk lebih mudahnya nanti ke depan kita akan meningkat menjadi LKS dan LBS. Nah, apa sih yang dimaksud LKS? LKS yaitu lembaga yang kegiatan usahanya itu di bidang keuangan. Jadi ya didasarkan dengan syariah atau hukum Islam. Contohnya ya perbankan, reksadana, takaful, dan sebagainya. Jadi sebuah unit usaha yang menggunakan asas syariah dan hukum Islam. Kalau LBS itu apa? Lembaga bisnis syariah. Yaitu kegiatan bisnis yang didasarkan prinsip syariah, jadi di luar lembaga keuangan. Nah, untuk lebih jelasnya, contohnya nanti akan saya ungkapkan setelah slide ini. Kalau untuk LKS, contohnya ya tadi, kalau lembaga keuangan pasti perbankan, asuransi, dan seperti yang bisa saudara lihat. Kalau LBS, yaitu meliputi Islamic Brokerage. Jadi kalau saudara melihat hotel yang ada label syariah, kemudian supermarket yang ada label syariah, yaitu contoh dari LBS. Jadi kita bisa menjabarkan entitas syariah itu dibagi menjadi lembaga keuangan dan lembaga bisnisnya. Jadi yang semuanya kegiatan usaha atau bisnis atau keuangan menggunakan asas syariah dan hukum Islam, maka itu kita bisa menyebutnya sebagai entitas syariah. Nah, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, usaha yang dapat dikategorikan syariah itu usaha yang prinsip dan ketentuannya syariah. Jadi mau itu keuangan atau non-keuangan, kalau dia itu menggunakan asas hukum Islam seperti melarang riba, gharar, dan sebagainya, dan terutama nih tidak menjual barang haram, maka kita bisa menyebut itu entitas syariah. Lalu pertanyaannya gini, Pak, gimana jika kita menjumpai LBS, lembaga bisnis syariah, labelnya supermarket syariah atau labelnya bank syariah, tapi kok membiayai kegiatan haram, gimana? Ya berarti dia mengingkari janjinya sendiri. Nah, apabila kita bekerja di industri tersebut yang labelnya syariah tetapi menjalankan kegiatan non-syariah, kira-kira kita mau bagaimana? Mau tetap meneruskan bekerja di situ atau kita keluar dari pekerjaan itu? Nah, itu tergantung pada hati nurani saudara. Nah, jadi sesungguhnya semua usaha yang sudah menghindari larangan syariah dan menerapkan nilai-nilai kesyariahan itu udah otomatis tidak perlu diberikan label syariah oleh otoritas, yaitu sudah menjalankan usaha syariah. Jadi misalkan saudara mempunyai warung dan warung tersebut menggunakan asas syariah, ya saudara itu menjual
apa adanya, jujur, kemudian tidak menjual miras, tidak menjual rokok dan sebagainya, ya tidak perlu diberikan label oleh MUI dan DSN atau kita sebut Dewan Standar Nasional Syariah ya. Ya kita bisa menyebutnya warung syariah gitu loh. Nah, itu contohnya. Nah, siapa yang memberikan label syariah di Indonesia? Ternyata adalah MUI dan DSN atau Dewan Syariah Nasional. Nah, kita akan mengetahui aktivitas keuangan di masa awal Islam dulu. Nah, jadi zaman dulu itu praktik keuangan di awal Islam itu mereka sudah mengenal deposit. Nah, itu ditetapkan di awal masa Islam. Nah, itu mereka menyebutnya wadiah, yad amanah, dan wadiah yad damanah. Nah, jadi sebelum sejarahnya itu, sebelum Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul dan mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya terpercaya, itu sudah Nabi itu, Rasul itu sudah diberikan berbagai macam titipan karena Nabi mendapatkan gelar Al-Amin terpercaya. Jadi semua barang dititipkan ke beliau. Kalau bahasanya sekarang deposit. Nah, kenapa kok Nabi dititipin? Lah karena terpercaya. Kenapa kita menabung di bank? Karena kita percaya. Nah, itulah prinsip keuangan di masa awal Islam. Nah, di sini ada yang menggunakan cara lain, yaitu Zubair bin Awam. Dia tidak pernah bersedia menerima uang dari semua orang dalam bentuk deposit. Nah, beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Jadi itu pinjaman. Dengan mengambil uang tersebut sebagai pinjaman, maka beliau mempunyai hak untuk menggunakannya. Jadi itu tidak menerima cuma-cuma gitu loh. Jadi dia itu meminjam. Nah, meminjamnya itu nanti belum dikenakan bunga, tapi bagi hasil. Nah, jika uang itu dalam bentuk pinjaman, maka Zubair berkewajiban untuk mengembalikannya dengan utuh seperti semula. Nah, dulu itu caranya macam-macam. Ada yang sekedar nitip saja, kemudian dibarter dengan barang yang mereka inginkan. Tapi Zubair ini menggunakan cara tidak deposit, tapi dengan pinjaman, dipinjemin. Uangnya dipinjemin, lalu ada kewajiban untuk Zubair itu mengembalikan seperti semula. Jadi Zubair minjam uang ke Pak Ahmad misalkan, nah saya pinjem. Nah, kemudian Zubair akan menggunakan itu untuk kegiatan usaha dan sebagainya. Dan pada saat dia sudah mempunyai uang dan waktu yang disepakati, maka dia akan mengembalikan utuh seperti semula, tidak disertai bunga, nah, dan sebagainya. Lanjutkan ya. Jadi pada zaman dulu itu juga sudah ada aktivitas pengiriman uang atau transfer kalau kita mengenalnya sekarang. Jadi misalnya kisah Ibnu Abbas mengirim uang ke Al-Kufah. Lalu kisah Abdullah bin Zubair mengirim uang dari Mekah kepada adiknya Misab di Irak. Nah, kalau dulu ngirimnya ya manual, dikirim pakai kuda, maksudnya ada kurir. Nah, kalau sekarang kan enggak. Kemudian aktivitas penggunaan cek. Misalnya kisah Umar bin Khattab ketika mengimpor sejumlah besar barang dari Mesir ke Madinah, di mana untuk mempercepat distribusi barang tersebut kepada penduduk Madinah mengeluarkan cek. Jadi menggunakan semacam surat. Nah, surat itu intinya menjamin bahwa dengan dikeluarkannya surat tersebut, maka bisa dikatakan sebagai bukti pembayaran syah. Dan nanti surat sakti tersebut bisa ditukar ke bank untuk ditukar uang dengan tempo yang sudah ditentukan. Nah, seperti fungsi cek pada umumnya. Jadi pada zaman Bani Abbasiyah itu
fungsi perbankan itu ada 3. Sama kayak sekarang, yaitu untuk menerima deposit, jadi menerima titipan gitu. Kemudian untuk financing atau pembiayaan atau mungkin pinjaman, kredit dan sebagainya. Tapi kalau zaman dulu ya belum ada bunga, tapi mengembalikan sebesar yang dipinjam. Kemudian yang terakhir adalah transfer money. Sama. Tetapi kalau zaman dulu masih manual dan dilakukan oleh seorang kurir. Nah, ini sejarah entitas dunia. Jadi negara muslim itu mendirikan bank tanpa bunga ya. Itu kalau di Malaysia tahun 40-an. Kalau di Pakistan tahun 50-an. Nah, di Mesir tahun 63 itu ceritanya paling sukses dengan Montgomery Local Saving Bank. Kemudian tahun 67 itu mereka terjadi chaos politik lah biasa. Kemudian diambil oleh National Bank of Egypt, tapi dengan basis bunga. Akhirnya kan pada tahun 67 itu terjadi pergeseran syariah karena ya mungkin sistem keuangan di negara Mesir sedang tidak kondusif, akhirnya di take over oleh National Bank of Egypt itu tapi menggunakan basis bunga. Kemudian tahun 75 itu di Jeddah. Nah, itu juga mendirikan bank syariah juga. Kemudian tahun 70-an mulai menyebar di negara sekitar Pakistan, Iran dan Sudan. Nah, itu awal mulanya. Nah, tapi yang paling settle itu di Malaysia tahun 40-an. Nah, ini grafir gambarnya. Jadi kalau di dunia itu ada 3 fase. Yang pertama itu perkembangan Islamic banking itu adalah inisiasi dari saudagar Arab di sana atau Mesir. Jadi masih sekedar private inisiatif. Mereka membuat inisiasi sendiri. Nah, dengan inisiasi itu maka akan diakomodir oleh pemerintah yang akan mendirect dan menjalankan dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, akhirnya people driven. Jadi semua orang akan mengikuti dengan regulasi pemerintah yang sudah dibuat. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang private initiative. Nah, itu private initiative itu dijalankan kurun waktu tahun 60-an sampai 80-an. Nah, yang mendasari private inisiatif ini karena di negara Egypt atau Mesir pada saat itu bangkitnya petrodolar, artinya bangkitnya pertambangan minyak di sana yang mendatangkan keuntungan luar biasa bagi saudagar-saudagar atau mungkin pengusaha-pengusaha Arab di sana. Dan di sana itu kebetulan sangat religius gitu. Jadi dengannya banyaknya uang dan religiusnya itu tinggi, maka mereka membuat semacam pembiayaan atau entitas syariah yang pada tahun 63 itu mereka membuat Montgomery Bank in Egypt. Nah, itu semacam bank syariah yang diinisiasi oleh saudagar Arab untuk kalangan internal. Dan juga dari sana itu menyalurkan bantuan kepada ya rakyat yang memang membutuhkan. Jadi ketika mereka membutuhkan pembiayaan, mereka akan memberikan pembiayaan cuma-cuma tanpa ada biaya provisi, admin, dan tanpa bunga sama sekali. Kemudian berkembang pada tahun 69, ada namanya standar baru dari Pilgrim Management and Fund Board, itu juga semacam foundation atau yayasan non-laba yang sama halnya dengan Montgomery Bank in Egypt, tapi dengan lebih besar skalanya. Kemudian pada tahun 74 itu mereka resmi membuat First Islamic Commercial Bank. Jadi dengan manajemen perbankan yang sudah mereka sempurnakan dengan pengalaman sejak tahun 63,
Mereka membuat Islamic Commercial Bank dengan manajemen perbankan dan full implementasi syariah. Nah, pada tahun 80 itu mulai mendirect government. Kemudian dengan ini regulasi pemerintah diharapkan usaha perbankan itu lebih terjamin, lebih terregister dan membuat orang percaya untuk menaruh dananya di bank karena ada regulasi pemerintah. Nah, siapa? Negara mana? Ya, ada 3 negara yang tahun 80-an itu full Islamization, yaitu menerapkan full penerapan Islam. Jadi full syariah, yaitu Pakistan, Iran, dan Sudan. Nah, ada juga nih Malaysia, tapi mereka menggunakan parsial, jadi separuh konven dan separuh syariah. Nah, ini perkembangan dari tahun 63 sampai 2006. Nah, ini perkembangannya. Jadi silakan saudara perhatikan, ternyata perkembangan syariah itu sangat luar biasa sejak zaman Nabi sampai sekarang. Nah, kalau di Nusantara gimana? Ini perkembangan di Nusantara. Jadi ternyata dengan berbagai literasi itu pada abad 17, Kerajaan Samudra Pasai itu sudah melarang riba, yaitu pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Nah, kalau zaman dulu itu juga ada namanya kerjasama atau kerjasama itu dulu kita bisa mengartikan ya kerja bareng gitu loh. Tapi kalau di perbankan yaitu pembiayaan atau bagi hasil gitu loh. Nah, kalau zaman dulu itu dalam istilah pertanian itu ada namanya istilah maro. Maro itu dari kata diparo atau dibagi. Jadi misalkan pemilik lahan dengan penggarap lahan, hasilnya diparo atau dibagi gitu loh, sama rata, 50-50. Kamu punya lahan, saya ngerjakan. Nah, maka ada istilah bagi hasil namanya maro, diparo. Nah, bagaimana dengan mertelu? Jadi bukan mertelu, tapi mertelu. Berarti dibagi 3. Yang satu yang punya lahan, yang satu yang mengelola, yang satu yang beli bahan atau beli bibitnya dan dia yang mupuk. Maka ketika panen dibagi 3 atau mertelu. Kemudian embrio entitas syariah di Indonesia itu adalah SDI. Jadi itu cikal bakalnya itu Syarikat Dagang Islam yang diinisiasi oleh Raden Mas Tirto Adi Suryo tahun 1909. Jadi lebih lama ya dari yang ada di Malaysia itu, kan tahun 40-an. Nah, ini lebih lama lagi ternyata. Karena embrionya tetapi belum dikelola belum dikelola secara profesional karena ya pada masa itu mungkin masih untuk kalangan priayi. Jadi belum berkembang luas ke masyarakat pada umumnya karena ya mohon maaf karena orang-orang terpelajar zaman dulu itu didikan dari sekolah Belanda. Jadi mereka mempunyai pemikiran yang lebih maju, tapi berkembangnya di kalangan priayi. Jadi belum bisa berkembang secara umum. Nah, itu BMT pertama kali kalau kita melihat sejarah syariah di Indonesia itu tahun 80-an itu namanya BMT Teknosa Bandung. Itu tahun 80-an ada BMT pertama kali yang menjadi unit atau entitas syariah yang menggunakan full asas syariah. Nah, pada tahun 91, bank syariah pertama di Indonesia itu Bank Muamalat. Itu prakarsanya MUI karena ya atas keresahan beberapa ulama itu kok tidak ada bank yang murni syariah. Nah, maka tahun 91 itu diprakarsai oleh MUI untuk membuat bank muamalat yang mereka mulai beroperasi tahun 92 dan 94 berubah nih jadi bank devisa.
Nah, kemudian pada tahun 99 berkembang lagi bank syariah kedua, yaitu BSM atau Bank Syariah Mandiri. Itu merger, ternyata itu bukan miliknya Bank Mandiri, tapi mereka merger atau gabungan, yaitu dari PT BSB atau Bank Susila Bakti, milik YKP BDN atau Bank Dagang Negara, dan Bank Mahkota Prestasi. Jadi yang mergerin siapa? Ya sebenarnya Mandiri. Dia memergerkan BSB dan Bank Mahkota menjadi sebuah bank syariah kedua, yaitu BSM, yang sampai sekarang masih kuat. Sekarang mereka gabung ya, jadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Itu inisiasi dari BRIS atau Bank Rakyat Indonesia Syariah. Kemudian unit syariah pertama yang ada di Indonesia itu UUS Bank, IV Syariah. Jadi tahun 99 itu ada unit usaha, yaitu mirip-mirip sama leasing lah atau finance yang jaminan BPKB itu loh. Nah, kemudian tahun 2009 Bank IV dilikuidasi karena kesulitan likuiditas. Artinya apa itu? Ya banyak kredit macet. Karena kesulitan likuiditas itu ya bangkrut lah, karena banyak pinjaman yang tidak bisa terbayarkan. Akhirnya terjadi kredit macet dan bank atau unit usaha tersebut tidak bisa membiayai kegiatan operasionalnya sendiri, sehingga oleh kalau sekarang ya OJK, kalau dulu oleh Bank Indonesia, maka Bank IV dilikuidasi atau ditutup. Nah, ini perkembangannya. Jadi saudara bisa lihat perkembangan dari tahun 91 sampai tahun 2010 itu beberapa bank. Nah, ini belum saya update. Nah, kalau sekarang update-nya yang paling hot topic adalah mergernya 3 bank BUMN syariah menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI, yang kalau nggak salah terbentuk pada tanggal 1 Februari kemarin. Tahun 2021 sudah resmi 3 bank, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah bersatu menjadi BSI. Dan tentunya dengan kekuatan ini menjadi lebih kuat secara modal dan secara struktur dan secara sistem, sehingga pelayanan syariah nantinya diharapkan tidak kalah dengan bank konvensional, baik dari segi pelayanan, baik dari segi bunga, saya membahasnya dari bunga yang kompetitif, dan dari pelayanan nasabah sampai pelosok seperti halnya bank konvensional. Nah, itulah entitas syariah saat ini. Lalu apa kabar Pak dengan Bank Muamalat yang katanya murni pertama syariah? Ya, saya mau ngomong nggak enak juga, cuman ya mereka terjadi kemerosotan lah. Jadi maka dengan penggabungan bank BUMN syariah tadi itu sebenarnya untuk menutupi pamor dari Bank Muamalat yang kinerjanya dari tahun ke tahun semakin turun, ya karena memang banyak kredit yang tidak bisa ditagih gitu loh. Sejak saya dulu bergabung, saya kan dulu pernah bergabung juga, itu ya sudah mulai turun, dan banyak kreditnya yang tidak bisa diaplikasikan secara murni syariah, ya karena memang tuntutan targetnya luar biasa. Rate atau bunga yang dikeluarkan juga luar biasa. Jadi bersaing dengan bank konvensional itu perkara yang tidak mudah gitu loh. Jadi ya saya juga tidak bisa menyalahkan, ya itulah kinerja sebuah bank. Nah, makanya dengan penggabungan 3 bank BUMN syariah ini diharapkan menjadi titik cerah bagi entitas syariah di Indonesia. Nah, ini aturan ya, bisa saudara baca sendiri. Dari tahun ke tahun itu perkembangannya sampai tahun 2007 menerbitkan logo IB atau Indonesian Bank.
Nah, ini perkembangannya. Ini tahun 94, entitas pertama yaitu Takaful disponsori oleh BMI. Kemudian tahun 2003 itu ada izin dari pemerintah untuk diizinkannya asuransi syariah, yaitu perusahaan asuransi yang pembiayaannya full syariah. Ini perkembangan juga, jadi ini masih semacam sejarah, bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini dia. Tahun 2002 itu ada obligasi syariah yang diterbitkan oleh PT Indosat dengan akad mudharabah atau bagi hasil, yaitu namanya Suku 1 Indosat. Jadi obligasi itu semacam, kalau saudara sudah mengambil pasar modal ya, itu kita membeli saham dari perusahaan. Jadi mereka menerbitkan saham, jadi mereka listing. Kalau di BEJ ya itu untuk konvensional. Kalau untuk pasar saham syariah, kalau dulu belinya di BI, jadi ada namanya daftar bursa efek syariah. Kalau sekarang kita ingin membeli saham syariah, banyak banget. Kita bisa membeli di Jakarta Stock Exchange, dan kita membeli saham syariah. Kemudian juga banyak broker seperti iPod, yaitu Indonesian Portfolio, dan bahkan itu bisa dibeli melalui Android saudara. Saudara bisa download di Play Store namanya iPod atau iPod. Nah, itu ada saham syariah itu loh. Jadi sudah semudah itu saat ini untuk membeli saham syariah. Nah, ini perkembangan pengesahan saham syariah dari sejak 2007 sampai 2010 dengan diterbitkannya itu SBSN nomor serinya seperti itu. Jadi ini perkembangannya. Jadi kita percepat ya, biar saudara tidak bosan karena durasi. Jadi kalau kelamaan seperti yang sudah di semester yang lalu, mereka ngantuk karena mendengarkan saya bercerita 1 jam lebih. Nah, ini tahun 2003. Ini sejarahnya bekerja sama dengan Pegadaian. Mereka membuka Pegadaian Syariah yang sampai saat ini masih ada Pegadaian Syariah dan masih beroperasi. Kenapa kuat, Pak? Ya karena ditopang oleh dana Pegadaian konvensional. Kalau bank muamalat yang menopang siapa? Nah, kalau dulu masih dibiayai oleh Kuwait, Mesir, dan Egypt. Tapi dalam mereka melempar dananya ke masyarakat itu kurang berbanding terbalik yang baik gitu loh. Akhirnya operasionalnya menjadi tidak bisa tercover dan terjadi pada saat itu pengurangan pegawai dan banyaknya kredit yang macet ya, sehingga membuat operasionalnya jadi tidak bisa memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan konvensional. Nah, beda dengan Pegadaian Syariah yang ketika dia rugi dia akan ditopang permodalan atau di swap dananya dari bank konvensional. Nah, kemudian pada tahun 2007 itu ada leasing nih. Leasing itu finance. Nah, kalau seperti saudara mengenal Adira, mengenal BAF, nah itu tahun 2007 itu ada leasing pertama yang murni syariah namanya PT Alif atau Al Ijarah Indonesia Finance. Itu didirikan oleh muamalat dengan bekerja sama atau kolaborasi dengan Bank Bobian Kuwait dan Alfalis, kemudian Finance Holding BSC. Nah, PT Alif Finance ini sampai sekarang masih ada nggak, Pak? Masih ada, dan pada pandemi kemarin di bulan Maret tahun 2020 itu menjadi salah satu finance yang meliburkan nasabahnya untuk tidak bayar angsuran. Dan ketika sudah tidak bayar angsuran, kurang lebih ya 6 bulan, di bulan ke-7 mereka memotong 50%. Jadi mereka benar-benar mengerti banget tentang nasabahnya. Jadi tidak diperas pada kondisi pandemi ini.
Nah, saat ini multi finance syariah di Indonesia itu ada 13. Nah, yang syariah itu. Kalau yang full syariah, ya ini ada dua, yaitu PT Al Ijarah Finance Indonesia atau kemudian PT Amanah Finance. PT Amanah Finance itu pada tahun 2019 sempat dibekukan oleh OJK karena permasalahan perizinan. Nah, dengan perjuangan mereka kembali lagi setelah 15 bulan, PT Amanah Finance itu bisa dibuka kembali dan menjalankan usaha syariah dengan regulasi resmi dan dengan prinsip syariah yang sudah baik. Nah, ini adalah slide terakhir saudara. Ini contoh unit usaha syariah yang ada di negara kita, dan kalau diupdate tahun 2020, 2021 maksud saya, itu sudah jauh lebih banyak. Ini adalah contohnya. Jadi kalau saudara melihat bank-bank ini, PT-PT ini, lah itulah salah satu PT yang menjalankan prinsip syariah. Baik saudara, ini adalah presentasi atau mungkin slide terakhir bagi saudara untuk pertemuan ini. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Semoga bisa menjadi penambah ilmu dan pengetahuan saudara tentang entitas syariah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.